وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Manusia di sisi Allah tidak dinilai dengan kekayaan yang dia miliki, tidak dinilai dengan rupa yang dimiliki, dan tidak dinilai dengan pangkatnya. Manusia di sisi Allah semua adalah sama, dia adalah hamba. Manusia di sisi Allah hanya dinilai dengan iman dan amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanzur ila amwalikum wa suwarikum." Allah Ta'ala tidak melihat kepada harta dan rupa kalian. Allah tidak menilai kita dengan harta kita. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang ada pada kita adalah harta yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita kaya, Allah yang memberi, maka Allah tidak melihat seberapa banyak harta kita. Seandainya Allah menghendaki kita miskin, kita miskin. Seandainya Allah menghendaki kita kaya, kita kaya. Maka Allah sama sekali tidak menilai kita dengan kekayaan kita. Kenapa? Seberapapun kayanya kita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seberapapun kayanya kita, itu adalah kekayaan yang sangat kecil sekali dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqal kafirina minha syarbata ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah nilainya ta'dilu, bukan tafdulu, tapi ta'dilu, membandingi, bukan melebihi. Janaha ba'udah, sayap nyamuk. Kita tahu seberapa besar sayap nyamuk itu. Janaha ba'udah, sebesar menandingi sayap nyamuk, menyamai sayap nyamuk nilainya. Masaqal kafirina minha syarbata ma. Maka Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir walaupun seteguk air. Lalu kita melihat orang-orang kafir dalam urusan dunia, mereka banyak dalam barisan terdepan orang-orang yang paling kaya di dunia. Itu adalah bukti nyata bagi kita bahwa dunia ini gak ada apa-apanya di sisi Allah. Apapun yang kita miliki hakikatnya dari Allah. Apapun yang kita miliki itu sangat kecil sekali di sisi Allah. Maka Allah tidak melihat kita dengan harta yang kita miliki. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat kita dengan rupa kita. Si fulan tampan sekali, si fulan jelek sekali, si fulana cantik sekali. Allah tidak melihat kita dari sisi itu sama sekali. Kenapa? Yang memberi kita rupa
yang tampan, yang cantik, yang sedengan, yang bahkan jelek, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan takjub kepada apa yang diberikan kepada hambanya. Allah enggak takjub, fulan tampan sekali, enggak. Allah enggak takjub. Kenapa? Allah yang menciptakan. Seandainya Allah menghendaki menciptakan kita lebih tampan dari sekarang, bisa. Seandainya Allah menghendaki menciptakan kita lebih jelek dari sekarang, bisa. Maka sama sekali Allah tidak melihat kita dengan ketampanan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah hanya melihat ila qulubikum, pada hati kalian. Seberapa baik hati kalian, apa yang memenuhi hati kalian, itu yang dilihat oleh Allah. Jika yang memenuhi hati kalian adalah keimanan, ketakwaan, khasyah, rasa takut kepada Allah, ta'zim kepada Allah, cinta kepada Allah, yang memenuhi hati kalian adalah makarimul akhlak, akhlak yang mulia, itulah yang dilihat oleh Allah. Maka Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling rupawan, bukan. Tapi yang paling bertakwa. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Wa a'malikum, dan amal kalian. Seberapa baik yang kalian lakukan. Bagaimana amal saleh kalian? Bagaimana ibadah kalian? Bagaimana tutur kata kalian? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah fulan itu kaya, masalah fulan itu miskin, masalah fulan itu jelek, masalah fulan itu tampan, Allah tidak melihatnya sama sekali. Orang yang kaya itu adalah modal dari Allah. Allah memberi kesempatan dia untuk mencari kemuliaan lewat kekayaannya. Tapi kembali lagi, dia bukan menjadi mulia dengan kekayaan dia, tapi dengan apa yang dia lakukan sebab kekayaannya. Orang yang punya jasad yang kuat, dia tidak jadi mulia dengan jasadnya yang kuat, tapi dengan apa yang dia lakukan dengan kekayaannya, dengan jasadnya. Orang yang diberi pangkat tinggi, dia mulia bukan karena pangkatnya, tapi apa yang dia lakukan dengan pangkatnya. Orang yang diberi kecerdasan, kepandaian, dia nggak jadi mulia dengan kecerdasannya, kepandaiannya, tapi apa yang dia lakukan dengan kecerdasannya, dengan kepandaiannya. Saudara sekalian, jauh sebelum manusia mengerjakan pekerjaan, membicarakan suatu pembicaraan, ada hal penting yang menjadikan seseorang, kenapa dia berbicara begitu, kenapa dia berbuat begitu, kenapa dia ada di sana, kenapa dia ada di sini, kenapa dia ada di tempat-tempat yang buruk, kenapa dia ada di tempat-tempat yang mulia. Apa yang mengantarkan dia ke sana? Adalah himmahnya. Adalah himmahnya. Apa himmah itu? Tujuan hidupnya, obsesi hidupnya, itulah himmahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, a'zamul mu'minina hamman. Orang-orang iman yang paling besar tujuan hidupnya, orang-orang iman yang paling besar obsesi hidupnya adalah al-mu'min, orang iman, alladzi yahummu bi amri dunyahu wa akhiratihi,
yang menjadikan obsesinya tidak berhenti pada dunianya, tidak, yang menjadikan tujuan hidupnya tidak berhenti pada urusan dunia, tidak, wa akhiratah, dan akhiratnya. Nah, dari himmah inilah manusia nanti akan membangun perilakunya. Apabila tujuan hidupnya rendah, maka yang dia lakukan adalah hal-hal yang rendah, tidak bernilai. Yang dia ucapkan hal-hal yang rendah, yang tidak bernilai. Dia akan selalu berada di tempat-tempat yang rendah, yang tidak bernilai, di tempat-tempat yang jelek. Apabila himmahnya tinggi, tujuan hidupnya tinggi, maka dia akan membicarakan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Dia akan berada di tempat-tempat yang mulia, dia akan berada di tempat-tempat yang baik. Karena apa? Semuanya adalah berangkat dari himmahnya, apa yang menjadi tujuannya. Orang yang tujuan hidupnya rendah hanya akan bersenang-senang seperti binatang. Maka akan kita jumpai dia ya di tempat-tempat yang rendah. Kalau kita nggak ketemu dia di tempat hiburan, ketemu dia di perempatan nongkrong. Nah, kita ketemu lagi dia di mana? Di kafe. Besok lagi dia ketemu dia di mana? Paling banter, tempat yang paling bersih dia kunjungi, restoran, tempat makan. Kapan kita ketemu dia? Di masjid, salat berjamaah, duduk di kajian. Sulit kita jumpai dia di situ. Karena apa? Itu bukan tujuan hidupnya. Tapi kalau orang itu tujuan hidupnya mulia, tujuan hidupnya tinggi, di tempat-tempat yang baik pula lah kita akan bertemu dengan dia. Kita ketemu dia di mana? Mas, kok kayaknya kita pernah kenal ya? Kayaknya kita sering ketemu ya. Di mana? Oh, di tempat kajian Ustaz Fulan. Oh, kita kan satu masjid, kita biasanya salat jamaah bareng. Kita ketemunya di situ. Coba bandingkan dengan yang tujuan hidupnya rendah. Di mana? Kok kayaknya kita pernah ketemu ya, sering ketemu ya. Di mana ya? Di mana diingat-ingat? Oh, di tempat hiburan. Oh, di kafe. Saya langganan kafe yang sana. Ini semua tergantung pada tujuan hidupnya. Saudara sekalian, bahkan dalam beragama sekalipun, manusia sebaik apa agamanya juga akan ditentukan oleh tujuan hidupnya. Jika dalam beragama obsesi dia tinggi, tujuan dia tinggi, maka cara dia berhujjah, cara dia berperilaku juga akan terlihat. Orang yang obsesi hidupnya rendah, tujuan hidupnya rendah, bahkan dalam beragama pun dia memakai hujah-hujah yang rendah untuk menguatkan apa yang dia lakukan, untuk menguatkan apa yang dia yakini, untuk mengatakan bahwa kita adalah kelompok yang paling benar. Apa hujahnya? Kelompok kita banyak sekali pengikutnya. Semakin hari semakin banyak yang mengikuti kita. Seperti ini menggambarkan apa yang menjadi tujuan hidup dia. Apa tujuan hidup dia? Kalau dia tokoh, berarti dia tujuannya hanya cari apa? Cari pengikut.
Kalau dia sebagai pengikut, berarti apa tujuan dia? Untuk cari teman yang banyak saja. Dari tujuan hidupnya lah dia membangun cara berpikir dia. Dari tujuan hidupnya lah dia membangun bagaimana dia berhujjah. Dia akan berhujjah. Ini bukti bahwa yang kita tetapi benar apa? Selama saya ikut kajian ini, ekonomi saya semakin pesat. Nah, usaha saya semakin lancar. Teman-teman saya banyak yang kaya-kaya, yang berhasil. Inilah gambaran dari tujuan hidupnya. Berarti tujuan hidupmu ya hanya itu. Urusan kekayaan, urusan pengikut, urusan teman dan seterusnya. Begitu juga nanti sebaliknya, dia akan mencela orang lain. Lihat tuh, hidupnya sekarang susah, hidupnya sekarang sulit, nggak ada teman. Coba dulu waktu dia ikut kita, banyak teman, usahanya lancar. Hujah-hujah seperti ini adalah gambaran apa sih tujuan hidup dia. Akan tetapi saudara sekalian, ketika seseorang tujuan hidupnya mulia, tujuan dia dalam agama benar, maka dia nggak akan peduli. Yang penting apa yang saya tetapi itu benar. Yang penting apa yang saya yakini itu benar. Yang penting yang saya yakini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang penting apa yang saya lakukan ini bisa mendatangkan ridhanya Allah. Saya nggak peduli apakah saya akan banyak teman, apakah saya akan ditinggalkan semua teman, apakah saya harus menjadi orang yang miskin, apakah saya akan menjadi orang yang susah di dunianya. Nggak masalah, tujuan saya adalah satu, saya menetapi yang benar. Karena hanya dengan inilah saya yakin saya akan mendapatkan surga. Hanya dengan cara seperti inilah saya yakin saya akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka saudara sekalian, manusia memang akan dilihat, dinilai dari imannya dan amalannya. Tapi sebelum itu, apa yang akan dia jadikan sebagai keyakinannya, apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia lakukan, itu semua berangkat dari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Maka jadilah orang-orang dengan obsesi yang tinggi, dengan obsesi yang mulia, dengan tujuan hidup yang mulia. Ingat, kita bukanlah bangsa binatang. Kita bukanlah bangsa binatang yang hanya berpikir makan, minum, bersenang-senang, mati. Bukan itu kita. Kita adalah manusia yang Allah ciptakan dengan akal yang sempurna, yang Allah ciptakan dengan akal yang cerdas, yang Allah ciptakan dengan fitrah yang mulia. Maka kita harus hidup dengan himmah aliyah, cita-cita hidup yang tinggi, tujuan hidup yang tinggi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhiratu hammu
Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ingat ini, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan menjadikan rasa kaya, rasa cukup di dalam hatinya. Wa jama'a syamlah, dan Allah akan mengumpulkan urusannya. Maksudnya gimana? Urusan hidup dia sederhana, urusan hidup dia simple. Kenapa? Tujuan dia adalah akhirat, dunia bukan tujuannya. Masalah dia jadi simple, masalah dia jadi sederhana. Kenapa? Cara berpikir dia juga sederhana, cara berpikir dia nggak ribet. Apapun yang dia lakukan, yang penting ini benar sesuai dengan Quran hadis, sudah selesai. Bagaimana fulan begini, bagaimana fulan begini, bagaimana ini begini, bagaimana, yang penting ini benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya ada masalah rumit sekali, beban hidup yang berat, hutang banyak, kerjaan sulit, dan seterusnya. Dia menghadapinya juga nggak sulit, dia menghadapinya juga nggak sampai stres. Kenapa? Tujuan saya bukan ini kok. Walaupun saya harus berat deblek di dunia, nggak masalah. Tujuan saya bukan dunia, tujuan saya adalah akhirat. Nah, Allah akan mengumpulkan semua urusannya, menjadikan urusannya simple, urusannya dia mudah. Masalah dia cuma satu, masalah saya adalah apakah saya bisa masuk surga atau tidak. Masalah saya cuma satu, apakah saya bisa selamat dari neraka atau tidak. Itu masalah dia. Akan tetapi, wa man kanatid dunya hammuhu, dan barang siapa yang dunia adalah tujuan hidupnya, farraqallahu syamlah, maka Allah akan memisah-misahkan urusannya. Masalah dia akan banyak sekali, masalah dia akan rumit sekali. Kenapa? Saudara sekalian, dunia Allah ciptakan lebih rendah dari kita. Kemudian kita menjadikannya sebagai obsesi kita. Dunia yang Allah sendiri menyebutnya dengan nama dunia. Apa itu dunia? Artinya dunia apa? Artinya dunia adalah yang rendah, yang hina. Namanya saja Allah sudah menyebutkan yang hina, yang rendah. Kemudian kita jadikan dia sebagai obsesi kita. Bagaimana? Kita menjadi hamba untuk sesuatu yang hina. Majikan dengan hambanya, siapa yang lebih mulia? Majikannya apa hambanya? Nah, siapa yang lebih rendah? Majikannya apa hambanya? Hambanya tentu yang paling hina. Kita menyediakan diri kita sebagai hambanya dunia, maka kita akan lebih rendah daripada dunia. Farraqallahu syablah, maka Allah akan memisah-misahkan urusan dia. Urusan dia jadi rumit, urusan dia jadi sulit, masalah dia jadi banyak. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, ini yang paling berat. Allah menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Masya Allah, hidupnya nggak pernah bisa cukup, hidupnya akan terus kekurangan. Makanya jangan heran yang sudah punya jabatan tinggi, orang melihatnya iri, asetnya di mana-mana, Allah tetap menjadikan kefakiran di depan matanya, masih juga tersandung kasus. Kurang apa dia? Kurang apa? Harta dia mungkin kalau untuk ukuran hidup kita bisa untuk 7 keturunan. Tapi kenapa? Masih juga tersandung masalah korupsi. Kenapa tuh? Allah menjadikan kefakiran di depan matanya.
Lebih-lebih sudah ekonominya sulit, hidupnya miskin, kemudian obsesi hidupnya adalah dunia. Lebih berat lagi saudara, dunia sudah jadi obsesinya, dia nggak pernah dapatkan dunia. Apa nggak nelangsa? Apa nggak sedih? Maka saudara sekalian, apalagi kita sebagai orang iman, apalagi kita sebagai muslim yang sudah faham betul apa itu dunia, apa itu akhirat, jangan sekali-kali jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Jangan sekali-kali. Dunia ibaratnya kita hidup di dunia itu seperti orang yang menyeberang jalan, gak lama kok. Kita hidup di dunia itu ibaratnya sebagai musafir. Sebagian dari kita bepergian ke Bandar Lampung misalnya. Di sana kita nggak perlu bangun rumah di sana. Kita hanya di Bandar Lampung 1 hari 2 hari, nggak perlu bikin rumah di sana. Ayo, kalau butuh tempat nginap, cari kontrakan, cari sewaan, cukup. Bahkan seandainya nggak ada tempat tidur, nggak masalah, cuma 1-2 hari kita bisa tidur di mobil. Yalah. Seandainya harus tidur di trotoar, nggak masalah, cuma 1-2 hari. Nggak usah repot-repot. Cuma mau nginep 1 hari 2 hari, bangun hotel, bangun gedung, bangun rumah, buat apa? Dunia hanya seperti itu. Kita hanya seperti musafir. Kita hanya seperti orang yang merantau. Kalau kita terlalu asik di dunia, terlalu tinggi obsesi kita terhadap dunia, semuanya kita habiskan untuk urusan dunia, inilah yang nantinya menjadikan kita takut dengan kematian. Kenapa? Ibarat orang yang merantau, semua yang kita hasilkan habis di perantauan. Bagaimana kita mau pulang? Ngeri, takut, karena kita sadar di rumah nggak ada apa-apa. Begitu juga kita, kalau semua kita habiskan untuk urusan dunia, menghadapi kematian ngeri sekali. Kenapa? Kita sadar, kita tahu di akhirat saya nggak punya apa-apa. Saudara sekalian, untuk mengakhiri khutbah kita pada siang hari ini, kita bacakan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar warḍallahu ma'ana ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi ni'matika wa mannika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wansiril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man yakhafuka wa yattaqika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al kalimatal muslimina 'alal haqq. Allahumma ij'al kalimatal muslimina 'alal haqq. Allahumma ij'al kalimatal muslimina 'alal haqq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.